Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar dan membahas materi IPA, tema 3, khususnya kita akan membahas organ pencernaan pada hewan. Sudah siap untuk belajar? Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Pada subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, kita akan mempelajari mengenai organ pencernaan hewan dan fungsinya. Ada beberapa hewan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang serangga atau nama lainnya insekta. Nah, pada alat pencernaan serangga, proses pencernaannya sebagai berikut. Makanan masuk melalui mulut dan dikunyah menggunakan mulutnya. Kemudian setelah dikunyah, makanan akan masuk ke dalam tembolok. Kemudian dari tembolok makanan akan menuju ke empedal. Empedal itu adalah lambung pengunyah. Setelah itu, makanan akan dibawa ke dalam lambung, kemudian usus, dan yang terakhir adalah anus untuk mengeluarkan makanan yang tidak digunakan. Nah, silakan kalian perhatikan pada gambar. Di situ adalah tembolok. Nah, tembolok memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan. Kemudian ada bagian pencernaan serangga yang dinamakan empedal, yaitu lambung pengunyah, memiliki fungsi untuk melumat dan menghancurkan makanan. Setelah itu, makanan dibawa ke lambung. Nah, di lambung terjadi proses mencerna makanan oleh enzim yang ada di lambung. Kemudian, pada usus terjadi penyerapan makanan. Nah, kemudian makanan sisa yang tidak digunakan akan dikeluarkan melalui anus. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai ruminansia. Apakah ruminansia? Ruminansia itu adalah hewan yang memamah biak. Nah, hewan memamah biak itu contohnya adalah sapi. Kita akan mempelajari sapi. Apa artinya memamah biak? Jadi, sapi itu saat dia mengunyah makanannya, kemudian setelah masuk ke dalam lambung, maka akan dikeluarkan lagi menuju mulutnya. Nah, di situ akan terjadi proses pencernaan kembali. Nah, lambung sapi ada 4 bagian. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar. Yang pertama adalah rumen. Rumen disebut perut besar. Nama lainnya perut besar. Kemudian ada yang namanya omasum. Omasum itu nama lainnya perut kitab. Kemudian abomasum disebut juga perut masam. Kemudian yang keempat adalah retikulum atau nama lainnya perut jala. Nah, proses pencernaan pada sapi yang pertama, makanan dikunyah dengan gigi bercampur air liur. Kemudian makanan akan masuk ke dalam kerongkongan atau nama lainnya esofagus. Setelah itu, dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam rumen atau perut besar. Nah, setelah dari rumen, makanan akan kembali dikeluarkan, kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Maka dari itu, sapi disebut sebagai hewan memamah biak. Kemudian, makanan akan dibawa ke retikulum atau perut jala, kemudian ke omasum perut kitab, lalu ke abomasum atau perut masam, kemudian masuk ke dalam usus halus untuk ambil sari-sari makanannya. Kemudian makanan yang sisa yang tidak digunakan lagi akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anak-anak, silakan simak pada gambar. Di situ adalah bagian-bagian pada lambung sapi. Kita akan mempelajari fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah rumen. Rumen, di dalam rumen terdapat bakteri pengurai untuk mencerna makanannya. Setelah itu, makanan akan dibawa kembali ke dalam retikulum. Di situ makanan akan kembali mengalami proses fermentasi dengan bakteri
bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah, di dalam retikulum juga terjadi proses absorpsi. Absorpsi itu artinya penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Kemudian makanan akan dibawa ke dalam omasum. Nah, di dalam omasum makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu, pada tahap keempat, makanan akan dibawa ke dalam abomasum. Di dalam abomasum terjadi pencernaan kembali makanan dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri yang jahat. Nah, setelah itu makanan akan masuk ke dalam usus atau intestin, usus halus. Nah, di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, kalian simak pada gambar pada garis yang berwarna hijau. Alurnya itu, jadi makanan masuk melalui mulut kemudian menuju esofagus atau kerongkongan. Nah, kemudian makanan akan masuk ke rumen. Dari rumen nanti akan kembali lagi menuju retikulum, akan dikunyah lagi. Kemudian setelah itu makanan akan dibawa ke dalam omasum, kemudian abomasum, kemudian akan masuk ke usus halus untuk dicerna sari-sari makanannya dan kemudian akan keluar melalui anus makanan yang tidak digunakan kembali. Nah, anak-anak, yang ketiga, nah, di dalam mulut sapi ada organ-organ pencernaan juga yang mendukung proses pencernaan makanan pada sapi. Di dalam mulut ada gigi. Nah, gigi itu pada gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Sapi itu adalah hewan herbivora, pemakan tumbuhan, jadi dia tidak memiliki gigi taring. Dia hanya memiliki gigi seri dan gigi geraham. Kemudian, lidah juga membantu pencernaan. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Jadi membantu untuk menelan. Kemudian ada saliva. Saliva itu adalah cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, saliva ini berperan pada proses pencernaan kimiawi. Anak-anak, yang ketiga kita akan mempelajari mengenai ikan, katak, reptil, dan mamalia lain. Nah, kita akan mempelajari yang pertama tentang ikan. Proses pencernaan ikan dimulai dari mulut, kemudian makanan akan masuk ke dalam kerongkongannya. Setelah itu dibawa ke lambung, kemudian usus, terakhir adalah anus untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak digunakan. Kita juga akan mempelajari mengenai katak dan reptil. Nah, katak dan reptil itu contohnya adalah buaya, ular, cicak, dan sebagainya. Pada reptil dan katak, proses pencernaan dimulai dari mulut, kemudian masuk ke dalam kerongkongan. Di kerongkongan makanan akan dibawa menuju lambung, kemudian usus halus, usus besar, yang terakhir adalah kloaka. Di sini tempat pembuangan sisa pencernaan pada katak dan reptil adalah kloaka. Yang ketiga yang kita pelajari adalah burung. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut, kemudian masuk ke dalam kerongkongan, kemudian akan dibawa ke dalam tembolok, kemudian lambung, empedal, bawa ke usus, kemudian terakhir adalah dibuang melalui kloaka. Nah, yang terakhir kita akan pelajari tentang mamalia. Mamalia itu banyak sekali contohnya. Mamalia adalah hewan yang menyusui, melahirkan, dan bernafas dengan paru-paru. Contohnya ada anjing, kucing, singa, gajah, dan sebagainya. Pada mamalia, proses pencernaan makanan dimulai dari mulut, kemudian akan dibawa ke kerongkongannya, kemudian masuk ke lambung, usus halus untuk diambil
sari-sari makanannya, kemudian akan dibawa ke usus besar, kemudian sisa-sisa makanan itu akan keluar melalui anus. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai organ pencernaan pada hewan. Saya harap kalian bisa mengerti dan memahami akan materi pada kali ini dan semakin lebih giat untuk belajar untuk selama proses pembelajaran dari rumah. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar ya, Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Sampai jumpa.